Baik, materi kita hari ini adalah terkait dengan bukti audit ya, bukti audit. Jadi bukti audit itu berbicara mengenai bukti-bukti apa saja yang akan dikumpulkan oleh seorang auditor ya. Nah, kalau di SPAP itu ada di SA 500 ya. SA 500 sebetulnya di dalam ISA juga ya, International Standards on Auditing, nomornya juga sama. Coba ini saya share screen. Kelihatan ya share screen ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ya ini sebetulnya itu ditranslate dari sini ya. Jadi silakan kalian baca ini ya, tapi kalau kalian nggak punya SPAP mau nggak mau kalian harus baca yang versi bahasa Inggris. Kalau punya SPAP ya bagus ya. Nah, tadi saya cari-cari filenya baru ketemu saya ya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan ya, prosedur yang ada di dalam apa namanya SPAP ini, bagaimana kita mencari bukti audit, ya itu sebetulnya simpel ya. Baik, ini ada. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Jadi prosedur yang dilakukan itu untuk mengumpulkan bukti audit adalah seperti inspection, ya, observation, external confirmation, recalculation, re-performance, analytical procedures, dan inquiry. Ya. Kalau kita lihat di sini di dalam SPAP ya, standar nomor 500 itu ada dijelaskan masing-masing ya, ada dijelaskan masing-masing. Namun kalau kita lihat di dalam standar itu dijelaskan bagaimana kita memilih suatu bukti audit, mana yang kita utamakan ya. Jadi teman-teman tidak semua bukti audit memiliki kekuatan ataupun memiliki urgensi yang sama ya. Semisal begini ya. Dalam hal bukti audit, maka kita mengutamakan ya bukti yang berasal dari eksternal ya, pihak eksternal. Ya, kira-kira gitu. Semakin dia berasal dari eksternal itu semakin andal ya, semakin dapat dipercaya. Sedangkan semakin dia di-create oleh internal atau misalnya bukti yang di-create oleh manajemen, maka dia semakin kurang andal. Ya, kurang dapat dipercaya. Kira-kira begitu. Jadi diutamakan itu adalah bukti yang eksternal. Ya, itu ada beberapa prinsip sebetulnya ya. Dalam hal kita mengumpulkan bukti audit. Sebentar ya, kita coba masuk ke SPAP. Oke, ini ada bicara mengenai beberapa prinsip ya. Sebentar ya. Nah, ini mulai dari sini ya. Jadi kalau kita perhatikan salah satu alat bukti itu adalah konfirmasi. Ada yang namanya external confirmation. Jadi misalnya Anda melakukan external confirmation itu lebih, kalau buktinya itu lebih kuat ketimbang konfirmasi ke pihak manajemen. Ya. Kemudian ada namanya positive confirmation dan juga negative confirmation. Coba si Fiorin coba dibaca coba. Apa itu external confirmation? Bisa Anda baca di sini? Silakan. Fiorin. External confirmation audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party, the confirming party, in paper form or by electronic or other medium. Baik, yang namanya external confirmation itu jadi auditor melakukan konfirmasi, tapi dia di situ ditandatangan oleh manajemen, ya.
Manajemen tanda tangan surat konfirmasi kepada si klien untuk mengkonfirmasi semisal satu angka. Ya. Jadi dalam bentuk paper form atau juga elektronik ya. Saya kira kalau zaman sekarang sih paper form itu udah jarang ya. Jadi banyak akan melakukan konfirmasi elektronik. Kemudian ada negative confirmation dan positive confirmation. Ya. Apa itu positive confirmation ya? Coba dibaca Adina. Positive confirmation request, a request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. Kalau negatif baca lagi, lanjut. Negative confirmation request, a request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided in the request. Ya, ini artinya apa nih? Yang positif dulu, Pak. Ya, positif maksudnya apa? Request that the confirming party respond. Jadi kayak setuju gak setuju. Request that the confirming party respond. Permintaannya request ya, Pak. Request that the confirming party. Ya, jadi di sini kan ada confirming party ya. Apa pengertian confirming party? Ya. Persetujuan dari Pihak yang mengkonfirmasi kan ya. Kalau kita perhatikan di sini ada yang namanya konfirmasi negatif, konfirmasi positif. Kalau konfirmasi negatif istilahnya gini. Kita konfirmasi satu saldo ya. Angkanya kita tulis, kemudian kita minta persetujuan daripada si pihak yang dikonfirmasi. Dia setuju nggak dengan angka itu? Itu ya. Kalau dia nggak setuju, katakan alasannya. Sedangkan kalau positive confirmation, nah ini ya. Di sini ya kita minta pihak yang dikonfirmasi itu memprovide angka. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa juga dalam bentuk blank confirmation dia kemudian isi konfirmasi itu. Ya. Nah, ini beberapa contoh konfirmasi ya. Kemarin juga yang waktu kelas pengauditan 2 saya sudah jelaskan bahwa yang namanya bank, konfirmasi bank itu enaknya konfirmasi kosong atau konfirmasi yang angkanya diisi. Kira-kira gimana? Banu Ansori coba, Banu Ansori. Konfirmasi bank itu enaknya konfirmasi yang angkanya diisi, saldonya, nomor rekeningnya, tolong dikonfirm ke bank, jadi kayak negative confirmation atau dikosongkan. Konfirmasi Pak, ada isinya. Yang ada isinya. Nomor rekeningnya diisi, iya, Pak. angkanya diisi atau dikosongkan. Diisi Pak. Diisi, baik. Baik, saya jelaskan Banu ya. Jadi memang dalam hal konfirmasi bank sebaiknya itu kosong. Nah, kenapa? Nah, pernah kepikir nggak? Sebaiknya itu kita kirim blank confirmation, ada formnya kita kosongkan, nanti bank yang isi. Kenapa? Karena gini logiknya ya. Kalau dia diisi, nomor rekening diisi, saldo diisi, maka bank hanya akan mengkonfirm angka yang ada di situ. Bisa ya? Sedangkan kalau kita kosong, maka bank akan mengisi semua akun-akun perusahaan yang ada di bank itu. Nah, yang kedua menarik. Kenapa? Nah, jadi di situ akan bisa ketahuan apabila ada perusahaan klien yang tidak melaporkan rekening di laporan keuangan, itu akan ketahuan. Nah, kira-kira gitu. Misalnya dia di laporan keuangan hanya dilaporkan 2 rekening. Nah, kalau kita kasih blank confirmation, nanti banknya kalau seandainya ada 5 rekening, dia akan isi tuh 5 rekening semua. Nah, ini ketahuan, oh sebenarnya ada 5, ada unrecorded istilahnya. Ya, jadi ada 3 unrecorded account, ya, sehingga kita akan ketemu ya hal-hal yang seperti itu. Ya, itu contoh kalau dia konfirmasi. Kemudian non-response. Ya, Tamara coba dibaca. Non-response, a failure of
the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered. Ya, jadi pertanyaan bagaimana respons auditor terhadap konfirmasi yang tidak direspons. Ya, baik, setiap konfirmasi yang tidak respons, maka auditor harus melakukan yang namanya alternative procedures. Ya, prosedur alternatif. Semisal begini ya, kita konfirmasi bank, tidak dijawab sama banknya, maka alternatif prosedurnya apa? Coba Cien, coba Anda bisa jawab nggak? Apa Cien alternatif prosedurnya? Konfirmasi bank tidak dijawab. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Atau ada yang tahu nggak? Silakan. Kalau ada yang tahu. Ada yang tahu? Silakan dicoba aja. Salah nggak apa-apa. Jangan takut. Ya, nggak masalah. Gimana? Baik, itu kan gampang ya. Kalau konfirmasi tidak jawab, ya nggak apa-apa. Kita bisa cari alternatif prosedur, yaitu dengan memeriksa apa? Memeriksa rekening koran. Tahu kan? Nah, itu rekening koran itu kayak buku tabungan itu loh, tapi punya perusahaan biasanya bentuknya rekening koran kalau dia giro. Ya. Nah, itu yang diperiksa. Itu. Namun kalau kita meriksa rekening koran ada kelemahan. Kelemahannya apa? Apa kelemahannya? Coba Vivi Dina coba jawab. Vivi, apa kelemahannya kalau kita meriksa hanya rekening koran doang? Vivi? Nah, mana si Vivi? Nggak ada? Hadir, Pak. Ya, coba suaranya pelan sekali, Vivi. Coba yang keras. Nah, apa kelemahannya, Vivi, kalau kita hanya meriksa rekening koran? Gimana, Vivi? Bisa jawab? Kelemahannya ya, Pak. Kelemahannya mungkin nggak semuanya ada gitu, Pak. Ya, Transaksinya. tadi bukan gitu ya. Isu unrecorded tadi tidak termitigasi. Ada rekening yang tidak dilaporkan, ya maka ya nggak akan ketahuan. Kita hanya tahu yang ada di dokumen perusahaan aja, ya kira-kira gitu, Vivi ya. Baik, Pak. Baik. Kemudian, nah ini ya. Nah. Coba perhatikan external confirmation procedures ya. Coba Shirley, coba dibaca. When using external confirmation procedures, the auditors shall maintain control over external confirmation requests, including determining the information to be confirmed or request, selecting the appropriate confirming party, designing the confirmation request, including determining that requests are properly addressed and contain return information for response to be sent directly to the auditor, and sending the request including follow-up request when applicable to confirming party. Ya, baik. Nah, nanti tolong bahasa Inggrisnya dibenerin lagi ya. Sebelum tamat sarjana, tamat kuliah itu kalau boleh bahasa Inggrisnya udah bagus ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, when using external confirmation procedures, the auditor shall maintain control over external confirmation requests, including determining the information to be confirmed or requested, selecting the appropriate confirming party, designing the confirmation request, including determining that requests are properly addressed and contain return information for responses to be sent directly to the auditor. Baik,
Kalau kita perhatikan di sini, inilah hal-hal yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan apabila kita menggunakan prosedur konfirmasi eksternal. Ya, A, B, C, dan D. Ya, kemudian di sini, bagaimana seandainya manajemen refuse, ya, to allow the auditors to send a confirmation request? Bagaimana kalau manajemen menolak dikonfirmasi pihak eksternalnya? Nah, ini ada di paragraf 8 ini ya. Coba dibaca. Coba mana si Christian Eka Setiawan? Ya, Pak. Ya, silakan Christian. If management refuses to allow the auditor to send confirmation request, the auditor shall apa tuh? inquire as to management reason for the refusal and seek auditor advice as the their validity and reasonableness. Ya, jadi manajemen refuses to allow the auditors, bukan the auditor, to send a confirmation request, the auditor shall inquire as to management's reasons for the refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness. Evaluate the implication of the management refusal. Jadi apabila ada penolakan, maka kita menanyakan manajemen kenapa tidak bisa dikonfirmasi, kenapa tidak mau, ya, dan mencari audit evidence as to their validity and reasonableness, dan kewajaran, wajar nggak dia nolak seperti itu, apa alasannya, kita cari evidence-nya. Kemudian mengevaluasi implikasinya terkait dengan manajemen refusal ini, apa implikasinya terhadap nanti ya temuan audit atau kemungkinan material misstatement yang terjadi, kira-kira gitu. Baik itu akibat fraud maupun akibat adanya salah saji yang diakibatkan oleh error. Ya, nah ini yang saya bilang tadi yang C. Apa? Perform alternative audit procedures, melakukan prosedur alternatif. Ya kira-kira ya. Baik. Nah itulah kalau kita baca di standar ini dijelaskan hal-hal yang seperti itu, prinsip-prinsip yang kita harus pegang dalam hal kita menentukan bukti audit. Ya. Nah ini sebetulnya dijelaskan lagi ini ya di A1, paragraf A1. Nah ini sebenarnya A1, A2, A3 itu ada semua tuh ya. Bagaimana kita memilih, jadi gini, pada saat mau kita konfirmasi, pertanyaan apakah mau dikonfirmasi semua? Ya sebetulnya kalau banyak sekali nggak usah semua. Bisa dengan kita memilih mana yang mau dikonfirmasi, yang mungkin menurut kita yang yang paling urgent untuk dikonfirmasi. Jadi ini ada selecting the appropriate confirming party. Ya. Kemudian designing confirmation request. Baik, coba saya akan kasih contoh konfirmasi yang saya jelaskan tadi ya. Sebentar. Atau ada pertanyaan nggak di sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Coba ya, contoh konfirmasi ini nih ya. Kalau mau nanti blanko konfirmasi ini bisa saya kasih ya. Ini konfirmasi bank, kelihatan ya? Kelihatan Adina? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Ya, ini konfirmasi bank. Jadi ini contoh konfirmasi bank dilakukan per Jakarta Februari 21.
Ya, tahun 2000 X3. Kira-kira gitu. Nah, bisa kalian baca kalimatnya di situ. Baik, dear sir, madam ya. Maksudnya di sini sir atau madam ya. In connection with the examination of our accounts financial statement as of December 31, 2002, please furnish our auditors XYZ fax. Kalau dulu fax ya, ini sebetulnya belangko konfirmasi yang bisa saya pakai dulu waktu saya kerja di Anderson, udah lama sekali. Tapi saya pikir masih dipakai ya. Nah, ini bisa Anda ganti, misalnya jangan fax, bisa email ya. Bisa email diganti ya. Jakarta, Indonesia. The balances and details of our account with you at that date in the form below. Your prompt compliance with the request will be greatly appreciated. Baik. Yang dimaksud di sini, dear sir, madam, ini ditandatangani, siapa yang tanda tangan di sini? Clarin, siapa yang tanda tangan Clarin? Auditor atau manajemen? Konfirmasi itu. Clarin. Halo, Clarin. Iya, Pak. Nah, siapa yang tanda tangan konfirmasi ini? Auditor, Pak. Bukan auditor, Clarin. Di situ kan ada saya tulis. Ya. Yang tanda tangan ini adalah manajemen. Tapi jawabannya dikirim ke auditor. Nah, ini please furnish our auditors. Apa yang di-furnish, apa yang diberikan, diinfokan. The balances and details of our account. Gitu loh. Clarin ya. Jadi manajemen yang tanda tangan, bukan auditor. Tetapi jawaban dikirim ke auditor. Nah, ini surat konfirmasinya. Hanya ini doang. Nah, di bawahnya ini belangko konfirmasinya yang diisi oleh bank nanti. Nah, ini blank confirmation. Saya selalu rekomend blank confirmation. Nanti oleh bank diisi. Ya, diisi ini oleh bank. Ini pihak banknya kemudian tanda tangan setelah diisi. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang tanda tangan? Kalau manajemen di sini, jabatannya siapa? Pejabatnya siapa yang tanda tangan di sini? Vivi. Siapa Vivi? Apa pengertian authorized signature? Gimana Vivi? Vivi Dinayanti. Tadi Vivi udah ditanya ya. Coba Natael deh. Natael coba. Natael Valerino. Coba Natael. Iya, Pak. Nah, coba apa yang siapa yang authorized signature? Siapa yang tanda tangan di sini? Manajemen perusahaan bukan? Ya, manajemen, pejabatnya siapa? Siapa Nathanael? Nggak tahu. Coba kalau Anda punya rekening. Anda punya rekening. Tabungan lah ya di bank. Katakan di bank BCA. Pertanyaan saya Nathanael, datang katakan ibu Anda. Ibu Anda bisa nggak datang ke bank nanya saldo Anda? Bisa, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Karena atas nama saya. Nah, itu. Sama perusahaan juga. Jadi pertanyaannya, siapa yang berhak mengakses informasi ke bank itu? Nah, authorized person. Siapa authorized person? Nah, dalam hal bank, untuk rekening perusahaan itu paling dikasih nanti authorized person-nya 2 orang. Bisa dirutnya, bisa direktur keuangannya, atau hanya salah satu bisa. Itu. Nggak bisa misalnya manajer akuntansi di sini very truly yours. Ya, misalnya very truly yours Nathanael, accounting manager, you confirm ke banknya. Nggak dijawab sama banknya. You are not an authorized person gitu loh. Nah, maka siapa yang tanda tangan? Ya, itu harus orang yang
memiliki otorisasi atas akun tersebut atau rekening tersebut. Kira-kira gitu, Nathanael ya. Jelas Nathanael, ada pertanyaan mungkin? Itu yang kayak pemilik gitu Pak, yang mempunyai rekeningnya, atau ada yang ditunjuk pemilik Pak? Bukan, nanti yang ini oleh si PT itu nanti itu ditentukan siapa nih orang yang bisa mengakses rekening itu, ngerti nggak? Anda punya perusahaan, tidak semua karyawan itu kan bisa mengakses rekening di bank itu, benar nggak? Bank Iya perusahaan, Pak. nggak semua, hanya dikasih 1-2 orang. Atau bisa, tapi dikasih surat kuasa. Kalau orang yang tidak authorized bisa, tapi dikasih surat kuasa. Ya sama kayak tadi. Ibu Anda nanya ke Bank BCA, berapa sih saldo anak saya, Nathanael? Ya banknya nggak akan ngasih tahu. Maaf Bu, hanya Nathanael yang bisa ngakses, kira-kira gitu. Kecuali Anda, Ibu Anda suruh print tabungan, ya misalnya buku tabungan, atau suruh apa namanya yang lain ngambil rekening, ngambil isinya, pakai surat kuasa itu boleh, ya gitu ya, kira-kira ya, Nathanael ya. Baik Pak, terima kasih. Konfirmasi yang lain, bentuk konfirmasi yang lain ada tuh konfirmasi, misal adalah konfirmasi piutang. Ya, coba saya tunjukkan ya konfirmasi piutang. Namun berbeda dengan konfirmasi bank, kalau konfirmasi piutang ini dia memang agak fleksibel ya. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Nah, ini contoh konfirmasi piutang ya. Jadi katakan dia punya piutang ke PT CX. Ini kan PT apa namanya PT ABC tadi ya. Attention Accounting Manager. Nah, kalau piutang itu bisa tanda tangan oleh Accounting Manager bisa ya. Dear Sir, Madam, this is not a request for payment. Ini bukan penagihan. It is a request for confirmation of your account with us. Our auditors, CAP XYZ, are auditing our financial statements and wish to obtain direct confirmation of amounts owed to us. Nah, owed to us, yang terutang kepada kami. As of December 31, 2002. Compare the information below with your record on that date and confirm that this information agree with your records on that date or know the details of any discrepancies. Discrepancies itu perbedaan jika ada selisih antara yang kami confirm di sini dengannya. Baik, dalam hal ini adalah dia konfirmasi negatif. Nah, biasanya kalau konfirmasi negatif, ini saldonya diisi di sini. Kira-kira gitu. Ya, diisi saldonya. The information as stipulated above is correct except as noted below. Nah, kira-kira gitu ya. Ya walaupun kalau menurut saya bisa juga sih apa namanya misalnya kalian kosong bisa juga. Nah ini kan ini angka di sini 50 juta nih. Ya kira-kira gitu. Baik. Baik itu konfirmasi. Ada pertanyaan mungkin silakan. Baik prosedur yang lain ya prosedur yang lain sebentar ya. Nah, kita tadi bahas satu itu mengenai external confirmation. Kemudian ada yang namanya inspection. Apa itu inspection? Ya, inspection. Itu ada dijelaskan di SA 500. Ya. Coba dengarin ya, ini saya baca ya. Nanti baca juga di SA-nya itu ada ISA-nya tadi, International Standards on Auditing yang versi bahasa Inggris. Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain. Atau
pemeriksaan fisik atas suatu aset. Nah, inspeksi itu termasuk pemeriksaan fisik atas suatu aset. Misalnya cek, physical check atau opnam ya. Nah, kira-kira gitu. Termasuk juga kita melakukan review atas dokumen legal misalnya. Misalnya Anda minta perjanjian, minta dong perjanjian, kira-kira gitu. Anda baca-baca perjanjian itu. Itu termasuk kategori inspection. Baik, ada lagi yang namanya observation. Apa bedanya observation dengan inspection? Nah, itu hati-hati ya. Saya baca nih observation ya. Observation terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh, observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan. Baik. Kalau kita cek fisik, itu kita yang lakukan langsung. Tetapi kalau opnam itu sendiri, ada kalanya dilakukan misalnya oleh kasir, kita amati. Menghitung. Kemarin ada pertanyaan saya gini ke anak-anak pengauditan gua. Ya, saya bilang, kalau Anda melakukan cek stop opnam atas kas, Anda melakukan inspection atau observation? Kira-kira bagusnya gimana, Rindita? Rindita Anindya. Coba dijawab. Kalau inspection, kita yang hitung langsung. Tetapi kalau observation, misalnya cash count, ya, stock opnam, bukan stock, cash opnam, maka kita meminta si kasir menghitung. Kemudian kita amati. Bagusnya yang mana? Rindita, gimana kira-kira? Inspection Pak kayaknya. Inspection, kita hitung langsung. Iya. Ya sebenarnya bisa juga sih. Tapi kebanyakan kalau di praktek lebih kepada observation. Si kasir ngitung, kita ngamatin. Sehingga kita nggak nyentuh tuh uang tuh. Biar dia yang nyentuh, dia ngitung, kita amati, kita kemudian bikin checklistnya. Kira-kira gitu. Ya, tapi itu oke pilihan sih ya. Baik, kemudian tadi external confirmation sudah. Recalculation. Apa itu recalculation? Penghitungan ulang kalau di PAP ya. Penghitungan ulang ini pengecekan akurasi. Ya, perhitungan matematis. Jadi gini, misalnya nih ya, depresiasi. Beban depresiasi 20 juta. Nah, ini kita hitung ulang. Kita tanya, apa nih metodenya? Strike line. Oke, strike line. Berapa tahun? 10 tahun. Kemudian kita hitung ulang. Setelah kita hitung ulang berapa beban depresiasi setahun, bandingkan dengan yang dia catat di buku. Nah, itu namanya recalculation. Kira-kira gitu. Ya. Baik, nanti tolong ya, jangan sampai lupa ya, nggak bisa membedakan mana inspection, mana observation. Ya. Baik, kemudian re-performance. Apa itu re-performance? Pelaksanaan kembali. Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas. Nah, contoh daripada pelaksanaan kembali itu adalah walkthrough. Pernah dengar istilah walkthrough nggak? Pernah dengar nggak? Jadi gini, misalnya walkthrough itu, ini ada satu proses bagaimana perusahaan menjual barangnya, misalnya ya siklus penjualan. Nah, kita walkthrough mulai dari dokumen SO, sales order, sampai kemudian bukti pengiriman barang, shipping dokumen, sampai barang sampai, kemudian sampai di record di counting. Nah, ini prosesnya kita lakukan walkthrough. Ya, walkthrough ya, artinya kita ibaratnya re-performance ya, kita rekonstruksi ulang. Gimana nih caranya nih kan gitu. Baru nanti kita amati di situ. Ya, ada kelemahan nggak misalnya. Ya, kira-kira gitu. Kemudian analytical procedure. Analytical procedure ini, nah ini sebenarnya saya paling suka melakukan ini dari dulu ya. Jadi analytical procedure ini kita melakukan kajian atas angka-angka perusahaan. Ya, jadi gini. Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Jadi gini, analytical procedure itu cross-check antara satu data dengan data yang lain. Ya, jadi ya agak-agak sedikit investigasi dia. Ya, konsisten enggak? Misal begini ya. Kita lakukan analisa atas ini, rasio keuangan perusahaan. Misalnya inventory turnover. Nah, inventory turnover. Kita lihat apakah lebih cepat atau lebih lambat. Berapa hari inventory itu ngendap sampai kemudian menjadi cash.
Ya, nah ini kita bandingkan dengan rasio-rasio inventory yang lain. Nyambung nggak? Atau ada yang janggal nggak? Kira-kira gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kita bandingkan namanya rasio fluktuasi. Kita bandingkan saldo tahun lalu dengan tahun sekarang. Ini biasanya untuk akun-akun yang ada di P&L. Katakan beban marketing tahun ini bengkak. Ya. Kemudian beban marketing tahun lalu sih sedikit. Ada apa tahun ini? Kita cek. Kegiatannya apa aja nih? Wah, aneh. Ya kan? Beban marketing bengkak, tapi penjualan bukannya meningkat. Dan aktivitas marketingnya apa nih? Nah, itu kita cek. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu nanti akan saya berikan contoh next time lah ya. Kemudian inquiry ini permintaan keterangan. Ya, biasanya kita lakukan interview kepada pihak klien, ya, kepada manajer accounting-nya, ya. Nah, permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan baik keuangan maupun non keuangan di dalam atau di luar entitas. Inquiry. Kita tanya manajer accounting-nya. Atau kita nanya manajer finance-nya bagaimana dengan piutang-piutang yang ada, macet atau tidak, dan seterusnya, ya kan? Nah, itu tentu kita sebelum kita nanya, tolong Anda persiapkan dulu pertanyaannya, jangan mikir setelah pada saat kita di sana, nggak bisa. Ya, disiapkan semua. Nah, nanti kalau mau juga kita, supaya kita bisa ngulang-ulang, bisa juga kita bawa recorder, alat perekam. Kira-kira gitu. Supaya kita misalnya, kalau langsung ditulis begini, takutnya keteter ya. Nah udah pakai alat perekam, nanti salin ulang. Tapi tolong diingat, alat perekam itu tentu atas seizin yang diinterview. Tanya dulu, Pak, saya rekam Pak ya, gitu. Kalau dia nggak ngasih ya jangan, berarti Anda cuma catat, tulis-tulis doang gitu ya. Kira-kira gitu ya, jelas? Nah inilah prosedur yang kita lakukan untuk kita memperoleh bukti audit. Ya, secara garis besar, nah sebentar ya. Dalam hal mengaudit itu, maka ada namanya audit objektif. Kelihatan ini slide kosong? Kelihatan? Halo, kelihatan nggak? Masih ada tulisannya, Pak. Masih ada, Pak. Ya, maksud saya ketik di situ audit objektif, kelihatan nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Sekarang kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Baik, dalam mengumpulkan audit evidence, kita harus tetapkan audit objektif apa yang kita mau peroleh. Ada 5 audit objektif. Ada yang udah baca ini belum? Silakan. Kalau ada yang udah baca, apa saja? Coba. Nah, Theodorus coba. Baca. Itu ada di buku itu juga ada ya, di buku apa namanya? Bukunya si Arns ya. Ada ini kita udah bahas kayak minggu lalu ya. Udah kita bahas ini minggu lalu ya. Udah kita bahas ya. Itu yang bab 6. Oke, berarti pengulangan. Apa aja audit objektif Theodorus? Toriel, silakan. Yang pertama apa? Apa? Existence dan occurrence. Udah saya kasih tahu ini kan ya? Udah, Pak. Udah. Apa ini existence occurrence? Theodorus. Nah itu mestinya kan kalau sekarang kan kalian enak. Di challenge sudah saya upload videonya, diulang-ulangi, nonton lagi gitu loh. Apa existence? Memastikan bahwa suatu aktiva atau pasiva benar-benar ada. Ya,
Kalau occurrence? Occurrence itu pada suatu waktu tertentu bahwa pendapatan dan beban yang dicatat benar-benar telah terjadi. Nah, itu betul ya. Baik, nomor 2 apa? Completeness. Ya, silakan coba. Apa itu, Iren? Completeness isunya apa? Completeness itu memastikan bahwa tidak ada aset atau transaksi yang tidak tercatat. Nah, iya betul. Tidak ada yang unrecorded ya. Kira-kira gitu. Kemudian right and obligation. Apa nih Jenis Larissa? Ayo Jenis. Iya benar. Bisa Jenis? Baik. Nggak bisa. Coba Retno Kirana, coba Retno. Memastikan aset atau kewajiban merupakan hak atau kewajiban perusahaan pada waktu tertentu. Ya, memastikan aset adalah hak perusahaan dan hutang adalah kewajiban perusahaan, gitu pastinya. Ya, baik. Sekarang allocation atau valuation and allocation. Mana Tasya? Tasya Yuniar, coba Tasya. Iya, Pak, bentar. Bentar otomatis dong. Gawat gitu loh. Memastikan suatu transaksi atau peristiwa dicatat dengan jumlah yang benar dan pendapatan atau beban dialokasi pada periode yang sesuai. Nah, itu ya. Tapi mestinya jangan dibaca ya. Itu kalau boleh kita udah bisa jawab otomatis, bangun tidur ditanya juga langsung tahu gitu. Baik, kemudian presentation and disclosure. Coba Siska Naibaho. Ayo Siska. Bentar ya, Pak. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dengan laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Ya, apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan, Pak? ya, apakah komponen telah disajikan dan diungkapkan secara benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baik, kira-kira itu ya yang terkait dengan apa namanya ini disclosure ya. Audit objektif. Jadi nanti kita kaitkan dengan tadi ya prosedur yang dilakukan untuk mencari audit evidence tadi. Ya, konfirmasi,
Konfirmasi untuk apa? Existence dan occurrence dan completeness, completeness ya. Nah, kemudian pengecekan apa? Walkthrough. Ya, itu untuk apa? Lihat occurrence ya. Right obligation, konfirmasi juga bisa right obligation juga. Valuation, allocation dan seterusnya. Baik. Nah, ini nanti yang jadi bahan kita pada saat kita mau merancang program audit. Inilah yang kita rujuk ya. Baik, jadi tolong ya SPAP yang saya kirim tadi, yang versi bahasa Inggris, yang International Standards on Auditing, tolong dibaca yang relevan dengan materi yang kita bahas. Misalnya kalau perencanaan audit, Anda lihat di situ. Perencanaan audit itu ISA nomor berapa? Nah, gitu. Jadi bagi kalian yang tidak punya SPAP, bisa baca-baca itu sebetulnya isinya sama juga. Ya, jelas ya? Clear semua? 2 minggu lagi kita UTS loh ya. Tolong persiapkan diri ya, baca-baca dan inilah ya. Jangan hanya mengharapkan juga dari video yang saya share. Sebaiknya juga dibaca-baca materi-materi buku dan lain-lain ya, supaya kalian pemahamannya lebih luas. Jelas? Jelas semua? Baik, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kuliah kita hari ini cukup ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Coba saya lagi nanti mikir apakah saya akan buat semacam kuis yang akan saya kirim di tengah minggu ya. Nah, tapi nanti lihat kondisi lah. Saya cari materinya dulu. Setelah itu saya kirim, kalian kerjakan. Kita bahas minggu depan. Sekalian ini adalah semacam tryout-nya untuk UAS. UTS. Ya. Itu ya. Oke, makasih ya. Thank you ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Saya Pak.